Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Ip Man 3 yang dirilis pada tahun 2015. Pada seri ketiga ini akan menceritakan tentang perjuangan Ip Man yang berusaha membantu polisi untuk mengamankan sekolah putranya dari gangguan pengembang properti korup. Selain itu, Ip Man juga harus merawat istrinya yang sedang sakit parah dan harus melawan teman seperguruannya yang telah menantangnya demi sebuah ketenaran. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berlatar pada tahun 1959 di Hong Kong, di mana Ip Man dan sang istri serta anak bungsunya yang bernama Ip Ching tinggal di sini. Sementara Ip Chun alias putra sulungnya, ia kembali ke Foshan untuk melanjutkan pendidikan di sana. Pada suatu hari terlihat seorang pemuda yang menagih janji kepada Ip Man untuk mengajarinya bela diri Wing Chun. Ternyata pemuda ini adalah Bruce Lee yang sengaja datang dan menagih janji masa lalu kepada Ip Man saat ia kecil dulu. Sementara Ip Man yang mengetahui hal tersebut, ia pun secara langsung mengetes kecepatan bela diri dari Bruce Lee. Setelah mengetes kecepatan Bruce Lee, Ip Man pun mengatakan lumayan lalu bergegas membuka pintu dan berdiri di depannya. Sementara Bruce Lee yang terlihat kecewa karena melihat reaksi Ip Man, dengan terpaksa harus menerima lalu pergi dari sana. Di tempat lain di sebuah sekolah, terlihat Ip Ching dan temannya yang bernama Cheng Pong sedang terlibat perkelahian. Lalu bu guru yang mengetahuinya dengan segera melerai, lalu menyuruh kedua orang tua mereka datang ke sekolah. Sampai tak lama setelah itu, setelah Ip Man datang ke sekolah dan mengetahui apa yang terjadi, ia pun secara langsung meminta maaf dengan apa yang telah terjadi. Lalu Ip Man juga mengajak Cheng Pong untuk makan malam bersama di rumahnya, karena saat itu ayah dari Fong tidak kunjung datang menjemputnya. Setelah selesai makan, Ip Man melihat Cheng Pong sedang berlatih Wing Chun, lalu bertanya siapa yang mengajarinya. Lalu di sana Cheng Pong pun mengatakan, kalau ayahnya lah yang mengajarinya. Tak lama kemudian ayah Cheng Pong yang bernama Cheng Tinci datang, untuk menjemput anaknya. Lalu saat di perjalanan pulang, Tinci secara diam-diam merasa iri kepada Ip Man, lalu berkata kepada Fong bahwa ia akan mengunggulinya suatu hari nanti. Dan diketahui kalau Cheng Tinci ini juga sering mengikuti pertarungan ilegal yang diselenggarakan oleh seorang pemimpin geng lokal bernama King Sang. Sementara King Sang sendiri, ia bekerja untuk Frank yang merupakan seorang pengembang properti Amerika dan petinju yang sangat profesional. Tak lama setelah itu Frank memerintahkan King Sang untuk memperoleh tanah sebuah sekolah, tempat di mana Ip Ching dan Cheng Pong belajar. Sementara di balik itu, tepatnya di sekolah itu, terlihat Ip Man sedang menunggu untuk menjemput Ip Ching putranya. Di sana juga terlihat Cheng Tinci, yang juga menjemput anaknya sambil memberikan obat kepada Ip Man untuk mengobati luka pada Ip Ching. Dan terungkap kalau dari pertemuan keduanya ini, Ip Man dan Cheng Tinci adalah saudara seperguruan, yang sama-sama belajar Wing Chun dari Chen Wahsan saat di Foshan. Setelah mereka berbincang dan saat Ip Man hendak pulang, tiba-tiba saja ia melihat King Sang dan anak buahnya yang sedang memukuli kepala sekolah. Dan diketahui kalau hal tersebut sengaja King Sang lakukan, karena pihak sekolah menolak menjual sekolahnya yang hendak mereka jadikan perumahan. Lalu saat itu Ip Man secara langsung menghentikan mereka, lalu mencari bantuan dari teman dekatnya bernama Fat Bo, dan Fat Bo pun setuju dan bersedia untuk membantu. Namun saat itu Fat Bo merasa kekurangan orang dan sangat sibuk mengurusi pekerjaan, sehingga ia tidak bisa menjaga sekolah tersebut setiap hari. Sampai karena hal itulah kini Ip Man pun memutuskan, kalau ia akan menjaga sekolah itu bersama murid-muridnya.
Pada malam harinya terlihat anak buah King Sang datang, membakar sekolah dan berusaha menculik kepala sekolah. Lalu Ip Man yang mengetahuinya pun mulai melawan mereka, sampai Cheng Tin-chi yang sedang menarik becak pun ikut membantu Ip Man melawan preman-preman itu. Sampai akhirnya para anak buah King Sang pun kewalahan, dan berhasil mereka kalahkan. Lalu setelah itu Cheng Tin-chi pergi untuk menyewa sebuah tempat, yang akan ia gunakan untuk membuka sekolah Wing Chun. Namun sayangnya karena biaya sewa tempat itu terlalu mahal, Cheng Tin-chi pun mengurungkan niatnya dan akan pikir-pikir dahulu. Di balik itu terlihat istri Ip Man yang bergegas pergi membeli obat, karena saat itu ia mendadak sakit perut. Lalu keesokan harinya Guru Ting, seorang mantan pelatih King Sang, ia sangat marah setelah mengetahui tindakan King Sang yang telah membakar sekolah. Saat itu Guru Ting secara langsung mendatangi King Sang untuk memberi pelajaran lalu memintanya untuk berhenti membuat masalah. Sementara King Sang yang merasa dipermalukan oleh Guru Ting di depan anak buahnya, ia pun secara diam-diam mengeluarkan pisau dan hendak menikam Guru Ting. Namun untungnya Ip Man berhasil menghentikannya, sampai Fat Bo datang untuk menghentikan mereka sebelum terjadi keributan yang lebih jauh. Di balik itu Wing Sing alias istri Ip Man yang mengeluhkan nyeri perutnya, ia pun mulai memeriksakannya ke rumah sakit. Dan setelah pemeriksaan tersebutlah, dokter pun mendiagnosis kalau Wing Sing menderita kanker. Sementara di tempat lain King Sang yang masih menyimpan murka kepada Guru Ting, ia pun menawarkan bayaran uang kepada Cheng Tin-chi untuk membalaskan dendamnya kepada Guru Ting. Awalnya Cheng Tin-chi sempat menolak tawaran tersebut, namun karena ia diancam tidak boleh bertarung lagi di tempatnya, akhirnya ia pun terpaksa menerimanya. Lalu setelah itu Cheng Tin-chi pun secara langsung menyerang Guru Ting, sampai membuat Guru Ting harus dirawat di rumah sakit. Pagi harinya Ip Man mendapat telepon dari pihak rumah sakit, yang memberitahunya bahwa Guru Ting terluka parah dan ingin bertemu Ip Man. Mendengar hal itu Ip Man pun secara langsung bergegas ke rumah sakit, namun ternyata telepon yang ia terima tadi itu atas perintah dari King Sang. Lalu setelah Ip Man mengetahui bahwa Guru Ting tidak meneleponnya, ia pun menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan yang sengaja King Sang lakukan untuk memancingnya agar menjauh dari sekolah. Sampai karena jebakan tersebutlah kini King Sang dan anak buahnya berhasil menculik beberapa siswa, termasuk Ip Ching dan Cheng Fong. Setelah itu guru sekolah langsung memberitahu Ip Man kalau King Sang akan menjual anak-anak jika kepala sekolah tidak mau menjual sekolahnya. Lalu Ip Man pun segera pergi menuju ke galangan kapal, tempat di mana Ip Ching dan anak lainnya ditahan oleh King Sang. Saat itu King Sang yang mengetahui kalau Ip Ching adalah anak Ip Man, ia pun menyandranya dan menyuruh Ip Man berlutut dan bersujud. Lalu tak lama kemudian Cheng Tin-chi juga datang mencari anaknya, dan mereka diizinkan pergi oleh King Sang karena dianggap sebagai teman mereka. Sementara Ip Man sendiri, ia ditantang untuk mengalahkan 10 orang sekaligus, namun Cheng Tin-chi memutuskan untuk kembali mengambil anak-anak lainnya, dan bertarung membantu Ip Man setelah putranya mengatakan kalau teman-temannya juga ditahan. Sampai akhirnya perkelahian pun harus terhenti, karena pasukan polisi yang dipimpin Sersan Fat Bo datang untuk menangkap para geng tersebut. Lalu Ip Man pun membawa Ip Ching pulang ke rumah, dan setelah sampai Ip Man sudah mengetahui bahwa sang istri telah didiagnosis menderita kanker. Di balik itu terlihat Frank yang memecat King Sang, karena selalu gagal dalam setiap perintahnya. Lalu Frank pun mengirim petinju Thailand untuk menghajar Ip Man, yang saat itu dalam perjalanan pulang dari toko obat. Sampai akhirnya Ip Man pun berhasil mengalahkan petinju Thailand itu, sebelum lift mencapai lantai dasar. Lalu tak lama setelah itu Sersan Fat Bo mengabari Ip Man, kalau Frank ingin melenyapkan Ip Man dengan segala cara, karena Ip Man telah menghalangi rencananya. Kemudian Ip Man pun mendatangi Frank di kantornya, dan Frank berjanji akan melepaskannya dan akan meninggalkan sekolah, jika Ip Man dapat bertahan selama 3 menit dalam pertarungan. Sementara Ip Man yang memang sudah tidak punya pilihan lagi, tanpa ragu ia pun menerima tantangan duel tersebut.
Sampai akhirnya duel antara mereka pun terlihat imbang. Setelah 3 menit sampai Frank nampak terkesan dengan kemampuan Ip Man. Lalu di sana Frank juga akan menepati janjinya, di mana ia akan membebaskan Ip Man. Di tempat lain Cheng Tinci akhirnya menyewa sebuah ruko untuk membuka sekolah seni bela dirinya. Saat itu Cheng Tinci melihat ketenaran Ip Man dalam sebuah surat kabar, lalu ia menemui wartawan untuk menuliskan berita tentangnya. Saat itu Cheng Tinci mengklaim bahwa Wing Chun-nya asli, sedangkan Wing Chun Ip Man adalah palsu. Kemudian Cheng Tinci juga mengatakan kalau ia akan menantang Ip Man bertanding yang akan dilihat secara oleh publik. Sampai akhirnya wartawan tersebut pun setuju menuliskan beritanya, namun dengan syarat Cheng Tinci memenuhi syarat sebagai ahli kungfu. Dan untuk menantang Ip Man, Cheng Tinci juga menantang semua ahli kungfu untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa ahli kungfu, Cheng Tinci pun akhirnya mengumumkan ke publik tentang tantangannya kepada Ip Man. Namun Ip Man yang mengetahui tantangan itu tidak menghiraukan, dan ia lebih memilih untuk menghabiskan banyak waktu dengan istrinya yang sedang sakit. Selain itu Ip Man juga memutuskan untuk belajar menari dari Bruce Lee, agar ia bisa berdansa dengan Cheng Wing-sing istrinya. Di hari pertarungan tepatnya tanggal 15 Ip Man tidak hadir, dan Cheng Tinci dinyatakan sebagai pemenang. Sementara Ip Man sendiri ia sedang berdansa dengan istrinya, namun sayangnya dansa itu harus terhenti karena sang istri jatuh pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Tak lama setelah Wing Sing pun menulis surat untuk mengatur jadwal pertandingan lain atas nama Ip Man, dan menyuruh anaknya untuk memberikan surat itu kepada ayah Fong. Lalu setelah itu Wing Sing juga memberitahu Ip Man kalau ia telah membuat jadwal pertandingan dengan Cheng Tinci, karena Wing Sing tahu bahwa sebenarnya Ip Man pasti akan hadir kalau bukan karena kesehatannya yang memburuk. Setelah itu Ip Man dan istrinya menemui Cheng Tinci untuk melakukan pertandingan sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu setelah sampai Ip Man pun menyuruh sang istri untuk menunggu, sementara ia akan berduel dengan Tinci di ruangan lain. Sampai akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang dan sangat sengit, Ip Man pun berhasil mengalahkan Cheng Tinci. Sementara Cheng Tinci sang penantang, ia pun akhirnya menerima kekalahan itu. Di akhir film kita diperlihatkan kepada istri Ip Man, yang meninggal dunia pada tahun 1960 karena kanker. Lalu, film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.